Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai umat beragama, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan limpahan rahmat serta penyertaannya kita dapat bertemu di sore hari ini. Pada kegiatan saya, Tuti Susilowati bersama rekan saya Bapak Martinus terkait tugas aksi nyata kami sebagai CGP Angkatan 11 SMP Negeri 1 Kais, yaitu diseminasi atau penyebaran budaya positif. Saya dan Bapak Martinus mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru hebat di sore hari ini. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan membacakan agenda atau susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan yang sudah kita lalui bersama. Yang kedua yaitu doa. Yang ketiga pemaparan materi dari saya dan Bapak Martinus. Yang kelima penutup atau doa. Oke, kita beranjak ke acara yang kedua yaitu doa. Saya mohon kesediaannya Ibu Francisca untuk memimpin doa. Kepada Ibu Francisca saya persilakan. Iya Bapak Ibu Guru, sebelum kita melakukan kegiatan ini, kita akan satu dalam doa. Izinkan saya akan berdoa secara Kristen Protestan dan Bapak Ibu Guru yang beragama Muslim bisa menyertai saya. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat kami kembalikan kepada Engkau, ya Bapa kami dalam kerajaan surga. Segala kasih diberikan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami masih ada hingga saat ini, masih sehat kuat, karena Tuhan masih ada bersama-sama dengan kami. Di saat sore hari ini Tuhan, kami akan melakukan kegiatan. Untuk itu biarlah kegiatan ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya berjalan dalam segala baik. Berkatilah kedua Bapak Ibu Guru yang akan melakukan kegiatan di sore hari ini, agar semuanya diberikan hikmah dan juga kebijaksanaan dalam melakukan kegiatan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengikuti kegiatan ini dari awal sampai berakhirnya oleh nama pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih kepada Ibu Francisca karena sudah memimpin kita dalam doa. Dan acara atau agenda berikut yaitu pemaparan materi. Mungkin terlebih dulu saya akan memaparkan materi diseminasi budaya positif. Pak Martinus. Oke Bapak Ibu, jadi budaya positif ini terdiri dari 8 konsep inti. 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Kita akan membahas yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran dan berdiferensiasi. Murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari setiap tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Di situ ada terlihat gambar, Bapak Martinus sebelumnya. Terlihat gambar. Mungkin Bapak Ibu bisa mengabaikan
keterangan dari gambar. Kalau Bapak Ibu melihat gambar itu, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu tentang gambar tersebut? Bapak Ibu? Oke, jadi dari gambar tersebut, gambar yang di depan yaitu manusia yang di depan itu seperti diilustrasikan anak-anak ya, diilustrasikan sebagai anak-anak, dan yang di belakang itu orang dewasa. Jadi di situ terlihat ilustrasi guru mengontrol murid. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, jadi paradigma yang mungkin selama ini kita lakukan itu seperti ini. Jadi siswa itu, kita sebagai guru atau sebagai orang tua berhak mengontrol siswa. Jadi kita berhak untuk mengarahkan siswa, bagaimana siswa harus siswa itu harus menjadi seperti apa sesuai kita punya kemauan. Atau mungkin orang tua juga berpikir anak saya harus menjadi dokter misalkan, padahal seharusnya tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, slide berikut Pak Martinus. Masih perubahan paradigma belajar. Di sini terlihat mengubah paradigma stimulasi respon ke pendekatan posisi kontrak. Ada dua kolom yaitu stimulasi respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Nah, harusnya kita menggunakan teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk punya prinsip atau punya pandangan terhadap sesuatu sama dengan kita. Jadi kita harus, bukan berarti kita juga harus mengikuti pandangan orang tersebut, akan tetapi kita harus berusaha memahami. Ya seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Nah, biasanya kita sebagai orang tua atau ibu guru, bapak guru, setiap misalkan melihat anak melakukan kesalahan, kita langsung mengejar dia itu nakal, ya. Mungkin memang perilakunya seperti itu. Padahal setiap anak, bahkan mungkin orang dewasa juga, kalau mereka melakukan sesuatu pasti ada alasannya ya Bapak Ibu. Tidak serta-merta dia melakukan itu karena mungkin dia nakal. Dia mungkin kebutuhan dasarnya sebagai manusia belum terpenuhi sehingga dia melakukan satu kesalahan. Nah, itu tugas sebagai kita orang tua atau guru, mencari tahu kenapa si anak ini melakukan suatu kesalahan. Dan yang terakhir yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ya, orang lain bisa mengontrol saya. Dan teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jangan kita membiarkan orang lain mengontrol kita, ya. Jangan kita selalu mengikut keinginan orang lain gitu. Kalau misalkan kita punya keyakinan yang kita yakini benar, ya kita harus mengikuti naluri kita seperti itu. Slide berikut, disiplin positif. Pak Martinus. Berdasarkan pendapat beberapa ahli disiplin, dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan adalah perilaku yang tercipta dan terbentuk melalui serangkaian proses latihan yang dikembangkan menjadi serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, ketertiban yang dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak lain, melainkan dilakukan atas kesadaran diri dan hati.
Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik dan tentunya kita sebagai pengajar sehingga fokus pada memotivasi refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan serta mampu menghargai antar warga sekolah maupun lingkungan masyarakat nantinya. Nah, jadi Pak Martinus sebelumnya, salah satu penerapan positif itu tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik, sehingga fokus kita sebagai pengajar kita hanya fokus untuk memotivasi siswa tersebut dan merefleksi terhadap kesalahan yang dia lakukan. Nah, jadi kita patutlah kita selalu memotivasi siswa dan merefleksi, artinya kita mencari tahu, membiarkan siswa itu mencari tahu kenapa dia berbuat salah dan kira-kira apa yang kesalahan apa yang sudah dia lakukan, seperti itu ya Bapak Ibu, serta mampu menghargai antar warga sekolah maupun di lingkungan masyarakatnya nanti. Nah, disiplin positif sebagai pendidik, tugas kita tentunya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga perilaku mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai universal maksudnya ini nilai-nilai yang luas serta memiliki motivasi dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sesuai profil pelajar Pancasila yang tertera di layar. Ada 6 nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pak Agus, gotong royong, yang selanjutnya. Oke, selanjutnya lagi. Nilai-nilai kebajikan yang, nilai-nilai yang mungkin bukan saya yang merasa saja, tapi kita semua merasa kalau nilai-nilai kebajikan yang penting ini, yang penting untuk ditanamkan pada murid adalah nilai-nilai yang tertuang pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Nah, sebab kenapa 6 nilai itu yang harus yang kita anggap penting? Karena nilai-nilai tersebut akan menjadi bekal peserta didik menjalani hidup menjadi manusia atau sebagai anggota masyarakat. Nah, yang berikut yaitu yang keempat ya. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Berikut Pak Martinus. Kebutuhan dasar pada manusia merupakan unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi fisiologis itu sebagai secara fisik, sementara psikologis itu secara perasaan ya, seperti mungkin emosi, sementara fisiologis itu secara fisik, mungkin dari penampilan seperti itu. Oke Pak Martinus. Nah, di sini ada satu pertanyaan tematik untuk Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini pada sore hari ini. Kebutuhan dasar apa yang Ibu Bapak guru harus penuhi dalam diri Bapak Ibu guru? Dari 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi, mungkin ada Bapak Ibu guru di sini yang kebutuhan dasarnya yang harus dipenuhi dari 5 kebutuhan dasar yang tadi. Kasih sayang dan rasa diterima.
Oke, dari Bapak Firmianus, kasih sayang dan rasa diterima. Kenapa Bapak kurang kasih sayang? Sepertinya. Dari guru yang lain mungkin masih ada kebutuhan dasar apa? Pendekatan positif. Pendekatan kebutuhan dasar yang tadi dari 5 tadi kebutuhan dasar. Coba Bapak Martinus tolong kasih kembali ke slide sebelum 5 kebutuhan dasar tadi. Nah, kebutuhan dasar bertahan hidup yang pertama penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima yang Bapak Firmianus tadi ya butuhkan ya, kebebasan dan kesenangan Bapak Ibu. Mungkin dari 5 kebutuhan dasar ini yang Bapak Ibu harus penuhi, merasa ingin terpenuhi atau dipenuhi kebutuhan dasarnya dari 5 ini. Selain Bapak Firmianus yang memiliki kebutuhan dasar, kasih sayang dan rasa yang diterima. Mungkin karena Bapak Firmianus ini kurang kasih sayang, jadi dia kebutuhan dasarnya ingin disayangi dan ingin diterima seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain yang memiliki kebutuhan dasar yang sama atau mungkin berbeda. Kebebasan. Oke. Ibu Francisca dengan Ibu siapa tadi? Ibu Ira. Dia memiliki kebutuhan dasar kebebasan. Kalau begitu mari kita lihat apa itu kasih sayang dan kebebasan. Atau ada mungkin Pak Guru lagi satu yang memiliki kebutuhan dasar yang lain selain Ibu 2 Ibu Guru dan 1 Bapak Guru kebutuhan dasarnya tadi? Kesenangan. Oke, mari kita lihat apa itu bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, penguasaan, kesenangan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini berkaitan dengan makanan, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Sementara kasih sayang dan rasa diterima yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadikan bagian dari kelompok. Jadi Bapak Firmianus ini dia ingin selalu diakui dan ingin jadi bagian dari seseorang ya. Adakah sudah ada seseorangnya? Dan yang ketiga penguasaan. Nah, penguasaan ini di dalamnya itu harga diri, memimpin, berprestasi, keinginan untuk dianggap dan ingin didengar. Jadi ini yang punya jiwa-jiwa pemimpin ya. Nah, ini biasanya kepala sekolah harusnya punya jiwa-jiwa seperti ini, Pak. Kalau seseorang sudah memiliki sudah berprestasi dan dia memimpin, otomatis dia kebutuhan dasarnya yaitu penguasaan. Dan yang berikut kebebasan. Tadi ya Bapak siapa tadi? Pak Guru siapa namanya? Pak Andi. Pak Andi dengan Ibu? Oh, Ibu Delima. Jadi kebutuhan dasarnya kebebasan. Nah, kebebasan ini berkaitan dengan mandiri, memiliki pilihan. Jadi dia bebas untuk memilih sesuatu yang dia inginkan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan diri. Ini kebutuhan dasar yang cukup hebat juga ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir itu kesenangan dari Ibu Ira yang tadi. Terbalik. Jadi Ibu Ira tadi yang kebebasan. Nah, Ibu Ira kebebasan, Ibu Delima dengan Bapak Andi itu kesenangan. Nah, kalau kesenangan ini berkaitan dengan hobi ya, biasanya ada orang yang kalau dia hobi dengan sesuatu, misalkan mungkin untuk laki-laki otomotif, biasanya berapapun harga atau biaya dia akan lakukan, dia akan keluarkan gitu ya, biasanya seperti itu ya. Itu terkait dengan kesenangan. Oke, Bapak Martinus mungkin slide berikut. Nah, yang berikut yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia.
Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, biasanya yang orang yang dengan motivasi perilaku yang pertama tadi ya, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, biasanya dia akan bertanya pada diri apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Dan sebenarnya mereka sedang menghindari, jadi setiap timbul pertanyaan dalam benaknya, sebenarnya dia sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik atau psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Dan yang kedua yaitu orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi dia selalu menanyakan sesuatu, kalau dia mau melakukan sesuatu apakah menguntungkan bagi dia atau tidak. Seperti itu ya, yang biasanya orang yang punya motivasi dengan mengharapkan imbalan atau penghargaan biasanya seperti itu. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Nah, mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau pengakuan dan imbalan. Nah, jadi orang yang motivasi seperti ini kalau dia sudah mendapatkan penghargaan, itu sudah merasa dirinya berkualitas gitu ya, entah mungkin dalam pendidikan seperti itu. Oke, motivasi yang ketiga, motivasi perilaku yang ketiga yaitu orang dengan motivasi ini kan bertanya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena perilakunya bersifat internal ya, dari dirinya sendiri. Jadi orang yang seperti ini dia akan dia punya pikiran dia akan melakukan sesuatu sesuai dengan nilai yang dia yakini. Kalau dia merasa nilai itu baik, dia tidak peduli menurut orang lain itu seperti apa. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Apakah Bapak Ibu guru pernah melakukan atau mengalami 3 motivasi tersebut, motivasi perilaku tersebut, dari 3 motivasi perilaku? Pernah ya, apalagi sebagai mungkin sebagai guru, atau mungkin pernah, mungkin ya kalau saya pribadi ada sesuatu mungkin atasan bilang seperti ini tapi dia menurut saya itu bertentangan, saya tidak akan lakukan seperti itu. Kalau mungkin Bapak Ibu guru oke. Yang berikut Pak Martinus. Oh, sebenarnya ini sudah bagian dari Pak Martinus ya. Selamat sore Bapak Ibu guru yang hebat. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat jelas dari Bu Tuti tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku dan kebutuhan dasar manusia. Namun sebelum kita lanjut pada materi yang berikut tentang posisi kontrol guru, kita akan bermain sedikit ya. Karena saya guru bahasa Indonesia, jadi kita sambung-sambung kata saja. Sambung-sambung kata. Berdasarkan kebutuhan kita yang tadi, ada yang
kebutuhan kasih sayang, ada yang kebebasan, ya, kesenangan. Ya, kita akan awali dua orang akan tunjuk. Orang yang pertama akan melanjutkan kata dari jika saya, dan orang yang kedua akan melanjutkan kata maka saya. Ya. Paham Bapak Ibu? Ya. Siap ya. Ya. Tapi berdasarkan dengan kebutuhan hidup tadi ya. Iya. Oke, yang pertama satu Pak Andi dengan Ibu Delima. Ibu Delima mau? Oh iya. Jika saya berdasarkan kesenangannya. Jadi pilih di antara 5 itu, pilih di antara 1. Iya. Jika saya memilih Delima lah. Maka saya akan Iya. begitu. Jadinya lanjut. Oke. Jika pakai senang. Jika bukan perasaanmu. Oke, silakan Pak Andi. Jika saya Memiliki kesenangan. Jika saya memiliki kesenangan, Maka saya suka dengan kesenangan. sekali lagi. Pak Kurnia dengan Ibu Cika ya. Oh, biar dengan Ibu Cika. Jika saya dan dilanjutkan Ibu Cika maka saya. Ya. Oke. Kalau jika saya kasih dan sayang, maka saya akan bahagia. Ya, terima kasih untuk Bapak Guru yang hebat. Sekarang kita akan melanjutkan pada materi yang berikut tentang posisi kontrol guru. Di dalam posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama ialah penghukum, yang kedua ialah membuat merasa bersalah, yang ketiga ialah sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima ialah manajer. Ya, dari kegiatan ini atau perilaku ini, kadang kita sebagai guru pernah sudah melakukan, ya, melakukan dari kegiatan ini atau perilaku ini. Yang pertama ialah menghukum. Seorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menjalankan posisi kontrol sebagai penghukum senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Contohnya, kalimat yang biasa digunakan dalam posisi kontrol sebagai penghukum ialah patuhi aturan saya atau awas. Terkadang kita sebagai guru, kita berbicara kepada murid, kalau kau tidak melakukan ini, awas ya. Itu sebagai penghukum. Kemudian ada kata yang lain, kalimat yang lain adalah kamu selalu saja salah. Kemudian yang berikut selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi ini setelah saya mengikuti kegiatan guru penggerak, terkadang saya kembali merefleksikan diri bahwa saya selalu menggunakan kata ini bagi anak didik saya, sehingga di dalam pendidikan guru penggerak saya mendapatkan bahwa ini adalah hal yang salah yang saya sudah lakukan selama ini. Ya, jadi lanjut. Kemudian ada berbuat merasa bersalah. Ya, ciri khas berbuat merasa bersalah adalah nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh, merapat pada anak, lesu. Misalnya, contoh kalimat yang digunakan, nah, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi.
kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan Bapak? Bapak benar-benar kecewa sekali. Ya. Dari kalimat yang kita ucapkan seperti ini, terkadang kita membuat siswa itu merasa bersalah. Ya. Jadi dia merasakan kesalahan yang dia buat, dan respon dari dia terkadang dia langsung diam, ya langsung diam. Dan setelah saya mempelajari di pendidikan guru penggerak, kegiatan seperti ini juga terkadang saya lakukan, dan saya beruntung masih salah juga ya. Iya, karena hasilnya tidak ada. Ya, hasilnya malah membuat siswa tidak semangat. Ya. Kemudian yang ketiga ialah kita sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ya, contoh kalimat yang digunakan dalam posisi kontrol ini ialah, ayolah, mohon kerjasamanya. Kalau ini tidak diselesaikan, ibu akan ditegur kepala sekolah. Ya. Terkadang kita di sekolah kita di SMP ini, kalau kita melakukan kegiatan bersih-bersih, ya terlebih kalau hari Jumat, ya ini posisi kontrol ini biasa kita gunakan, kita sebagai teman bagi mereka. Dan bagi saya ini juga sangat baik. Kita menganggap siswa ini sebagai teman sehingga mereka boleh menjalin hubungan dengan yang baik dengan kita. Lanjut. Nah, kita sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau ialah, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, dan sanksi apa, sanksi atau konsekuensinya apa. Ya. Lanjut, sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Contoh kalimat yang digunakan ialah, apa yang kita yakini, kita kembali ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dari 5 posisi kontrol guru, ada yang terakhir ini ialah manajer. Ya, dan bagi saya, posisi kontrol ini adalah posisi kontrol yang sangat tepat untuk kita gunakan di dalam menghadapi siswa kita. Ya. Saya berikan contoh pada anak wali saya yang kelas 7, dia sering terlambat. Jadi saya mengambil posisi kontrol sebagai manajer, mencoba memanggil dia dan menanyakan dia permasalahan-permasalahan yang dia alami, mengapa dia sering terlambat. Dan ternyata setiap malam itu dia pergi ke puskesmas untuk wifi, sehingga dia lambat bangun. Nah, sampai ke sekolah terlambat. Nah, kebetulan 1 minggu yang lalu Ibu Kalilago selaku guru BK di sini sempat memanggil dia, dan saya ikuti, dan ternyata benar bahwa anak wali saya ini sering begadang main wifi. Ya, nanti kita lihat di segitiga restitusi, kita akan terapkan posisi kita sebagai ini. Ya.
Ingat, perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Kemudian yang ke-6 ialah keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di dalam pembentukan keyakinan kelas ini, kita melibatkan siswa secara langsung, ya. Nah, kita melibatkan siswa secara langsung. Jadi kita sebagai guru memfasilitasi siswa membuat keyakinan kelas yang akan kita terapkan di dalam lingkungan kelas. Lanjut. Nah, pembentukan keyakinan kelas ada hal yang harus kita perhatikan. Yang kita perhatikan adalah nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal, lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama, berupa hal-hal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Ya. Ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita tuangkan di dalam pembentukan keyakinan kelas. Terlebih ada keselamatan. Nah, supaya anak-anak kita ini lebih tertib. Ya, lanjut. Nah, pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu guru pernah melakukan pembuatan keyakinan kelas atau peraturan kelas di sekolah? Kemudian yang kedua ialah, menurut Bapak Ibu, adakah perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ya, mungkin Bapak Ibu yang bisa memberikan jawaban tentang pertanyaan pemantik ini. Ya, Oke, terima kasih yang seperti diberikan. Saya coba menjawab pertanyaan yang ada. Kalau ditanya apakah saya pernah melakukan keyakinan kelas atau peraturan kelas, dua-duanya saya pernah melakukan hal tersebut. Terus kalau ditanya lagi apakah ada perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas, menurut saya jelas ada perbedaan. Nah, keyakinan kelas menggunakan kalimat lebih positif atau orang kata kasar lebih simpel gitu. Kalau peraturan kelas dia menggunakan kata-kata yang lebih negatif, kayak seperti jangan, harus, kayak gitu. Nah, itu yang menurut saya. Terima kasih. Ya, sangat tepat sekali yang disampaikan oleh Pak Tumianus bahwa keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Di dalam pembuatan keyakinan kelas kita menggunakan kalimat-kalimat atau kata yang negatif, positif, dan peraturan kelas ialah ada yang negatif. Contoh seperti kata jangan. Ya. Oke, ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, saling peduli, menghargai, dan membantu satu sama lain. Kemudian yang ketiga ialah tepat waktu dan aktif di kelas, mengerjakan tugas tepat waktu, dan menjaga dan meletakkan barang sesuai pada tempatnya. Ya. Kalau bisa kita di dalam pembuatan keyakinan kelas ini kita bisa sertakan dengan gambar supaya anak-anak lebih tertarik dan dapat mudah diingat juga. Ya, lanjut. Contoh peraturan kelas.
Dilarang memainkan handphone di dalam kelas. Harus saling menghormati sesama teman dan guru. Semua siswa wajib menjaga kebersihan dan keamanan kelas. Dilarang mengambil benda atau barang milik orang lain tanpa izin. Ini adalah peraturan ke kelas. Lanjut. Ya, sekarang kita masuk pada teori yang berikut tentang segitiga restitusi. Ya, di dalam segitiga restitusi ini ada 3 hal yang akan kita lakukan di dalam menuntut anak untuk bisa berubah. Yang pertama ialah menstabilkan identitas, yang kedua ialah validasi tindakan, yang ketiga ialah menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Langkah pertama yang dilakukan pada segitiga restitusi, yakni pada bagian dasar segitiga, adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal adalah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna, dan juga melakukan kesalahan seperti itu. Ya. Hal yang pertama kita lakukan ketika kita memanggil siswa yang mengalami masalah, kita bisa menanyakan dengan kalimat tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa mengatakan tidak ada manusia yang sempurna, dan juga melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu, supaya anak-anak ini mau berbagi tentang permasalahan apa yang mereka hadapi atau alami. Ya, kemudian yang kedua adalah mengvalidasi tindakan. Langkah kedua adalah mengvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut, sehingga anak merasa dipahami. Contoh kalimat yang biasa saya gunakan ialah, jadi seperti itu masalahnya. Kalau begitu, wajarlah kami bertindak demikian. Jadi kita sebagai guru atau posisikan diri di sini sebagai manajer, kita bisa menyampaikan masalah. Setelah siswa mengutarakan masalahnya, jadi kita seolah-olah mengatakan bahwa kita mengerti dia, ya, dengan mengatakan ya wajarlah kamu bertindak demikian. Iya, itu validasi itu. Dia yang ketiga yang menanyakan keyakinan. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dari kontrol menanyakan keyakinan. Dari kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang diinginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk fokus pada gambarannya. Contoh kalimat yang biasa digunakan ialah, menurut kamu keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Lalu apa yang akan atau harus kamu lakukan ke depannya? Ya, setelah langkah pertama, langkah kedua kita sudah sukses lakukan, kita bisa menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Contoh tadi siswa saya yang sering terlambat, kita boleh tanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama ialah datang tepat waktu, sehingga kedepannya anak ini boleh datang tepat waktu untuk datang belajar di sekolah. Ini adalah contoh segitiga restitusi yang sudah diterapkan oleh Ibu Tuti terhadap anak didik kita.
ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang dilakukan oleh Deputi, dan pada nanti ini Nata yang melanggar kedisiplinan ya. Ya, mungkin ada tambahan dari Deputi tentang materi yang saya sudah sampaikan. Oke, terima kasih Pak Martinus atas pemaparan materinya tadi. Sedikit membahas tentang segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Seperti yang terlihat di video, mungkin agak kurang jelas ya. Jadi saya memiliki siswa yang namanya Natalia. Nah, si Natalia ini pada satu hari dia melakukan kesalahan membawa buku catatan. Membawa buku catatan. Saya mengetahui hal itu pada saat saya memeriksa catatan IPA. Setelah saya lihat, ternyata dia mencatat bukan di buku IPA, tapi dia mencatat mata pelajaran atau tugas IPA di buku bahasa Indonesia. Nah, saya melakukan tindakan segitiga restitusi, menanyakan kepada Natalia, kenapa dia mencatat di buku yang tidak seharusnya. Ternyata Natalia ini bertindak seperti itu karena katanya dia terlambat bangun, sehingga dia terburu-buru untuk mengambil buku catatan. Jadi dia mengambil buku catatan yang salah. Saya juga bertanya kenapa dia bisa terlambat bangun ke sekolah, bangun tidur sehingga terlambat ke sekolah juga dan terburu-buru. Menurut Natalia, dia itu terlalu lama menonton televisi sehingga dia tidur telat dan terlambat bangun. Dan saya juga menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar, dan dia menjawab dia melanggar keyakinan kelas tentang kedisiplinan. Lalu saya menanyakan tindakan apa yang harus dia lakukan berikutnya. Kalau misalkan dia bilang begini, dia akan lebih cepat tidur supaya dia tidak terlambat bangun. Lalu saya menanyakan lagi, seandainya kalau kamu masih terlambat, solusinya seperti apa? Dia mengatakan dia akan meminta tolong ibu atau kakaknya katanya untuk membangunkan dia lebih cepat sehingga dia bangun lebih cepat dan tidak terlambat lagi ke sekolah dan tidak melakukan lagi kesalahan seperti itu. Yang terkait video yang tadi saya tampilkan, saya dan Pak Martinus sudah tampilkan. Mungkin demikian tadi materi yang saya dan Pak Martinus paparkan. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru dan saya dan Pak Martinus juga, sehingga kita mampu bergerak dan menggerakkan rekan sejawat yang lain dan juga mungkin menggerakkan siswa-siswa kita di sekolah. Mungkin ada, sebelum saya mengakhiri, ada pantun ya. Karena tadi harusnya diawali dengan pantun, tapi karena saya sudah lupa ya, jadi mungkin di akhir saya akan membacakan sebuah pantun untuk sekalian menutup presentasi saya. Bunga mawar, bunga selasi, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian, terima kasih. Semoga tidak ada yang bertanya. Oke. Saya lagi mungkin demikian tadi presentasi dari saya. Pak Martinus ada tambahan? Oke. Karena tadi kita awali dengan doa juga, maka saya akan menutup dengan doa juga. Mungkin saya minta kesediaannya Ibu Sartini untuk memimpin doa penutup. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mengakhiri kegiatan persentase guru penggerak pada siang hari ini. Maka kita sama-sama menutup dengan doa, dan dalam hal ini saya menutup doa dengan kesudian keyakinan saya Muslim.
Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Sartini. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula agenda atau acara pada sore hari ini. Saya dengan Bapak Martinus mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya dari Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Gita. Siang Pak Guru. Gita tahu kenapa Pak Guru panggil datang ke kantor? Tahu Pak Guru? Karena apa? Karena Sering makan di kelas. iya. Iya. Tadi ada temanya sampaikan bahwa kita makan di Kelas. kelas. Ya. Memang makan itu memang suatu kebutuhan, dan kalau lapar pasti kita mau makan. Tapi kita harus tahu tempat makan di mana. Jangan kita makan di kelas supaya kita bisa menghargai Teman. ya, tidak apa-apa. Memangnya kita tidak sarapan tadi datang ke sekolah? Sarapan Pak Guru. Sarapan. Ya, tapi masih makan di Kelas. kelas. Ya, baik. Nah, kalau begitu, supaya jangan makan di kelas, kita makan di tempat yang sudah disediakan Sediakan. dan gunakan waktu istirahat. Istirahat. Jangan kalau belum istirahat sudah makan, ya. Iya. Nah, jadi nanti istirahat dulu baru Makan. makan, tidak apa-apa. Jadi nanti kita perhatikan kita punya keyakinan kelas, Iya Pak Guru. ya, supaya keyakinan kelas itu kita laksanakan. Laksanakan. Ya, bukan bahwa tidak boleh makan di kelas. Kelas. Kita mau berubah toh? Mau Pak Guru. Oke, ya terima kasih. Nanti mulai besok sarapan, setelah sarapan ada bekal, makan di jam yang sudah disediakan Sediakan. dan di tempat yang sudah disediakan. Sediakan. Terima kasih kita. Nanti kita kembali ke kelas untuk belajar ya. Iya Pak Guru. Pagi Abi, Pagi Pak. ya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Abi tahu kenapa Pak Guru panggil? Iya. Karena apa? Iya. Karena sering terlambat. Iya. Tadi temannya ada yang datang sampaikan bahwa Abi sering datang terlambat. Nah, Abi tahu terlambat itu kesalahan, Iya. salah. Iya. Ya, terlambat itu memang suatu kesalahan, namun kita sebagai manusia tidak terlepas dari kesalahan. Nah, Pak Guru mau tanya, kenapa sering datang terlambat? Karena begadang. Iya. Begadang. Oke. Sekarang kita akan cari solusinya supaya Abi jangan datang terlambat. Nah, jadi kalau malam jangan main HP lagi ya, supaya besok pagi boleh bangun cepat dan bisa datang ke sekolah. Ya, nanti Abi perhatikan kita punya keyakinan kelas supaya jangan datang terlambat. Ingat ya Abi, kita punya keyakinan kelas bahwa harus datang tepat waktu. Abi mau berubah kan tidak? Mau. Iya, jadi mulai besok Abi harus datang tepat waktu di sekolah. Jadi jangan begadang ya Abi. Oke, sekarang kembali ke kelasnya untuk belajar ya.